Shalom, selamat malam. Memulai acara malam hari ini, ibadah syukur HUT Negara Republik Indonesia yang ke-76, kami akan membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panduk ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena malam hari ini kita kembali boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah syukur hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-76. Pemberita firman dan presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dengan ungkapan syukur dalam mengingat
serta merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kiranya ibadah ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, serta memberikan berkat bagi kita, bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Ebser Mago Laleno MTH. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 267 juta jiwa, memiliki 17.000 pulau, dan hadir dalam keberagaman yang bineka tunggal ika, serta memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Negara Indonesia, anugerah Tuhan pokok kuasa, Pancasila landasannya yang diilhami hikmat Tuhan. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda satu tetaplah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Beragam daerahnya, beragam adat dan budayanya, itu aset yang berharga yang memperkaya bangsa kita. Wujudkan persatuan di dalam kasih persaudaraan, hidup hukum berdampingan demi tegaknya kesatuan. Kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus tetap melindungi serta memberkati negara dan bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Melalui ibadah ini, marilah kita berdoa agar pemerintah dan semua elemen negara, bangsa, bersama seluruh rakyat Indonesia, khususnya para tenaga kesehatan, diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesabaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, agar kita semua semakin bersemangat dalam bekerja bersama dan sama-sama bekerja dalam ketulusan untuk mematahkan mata rantai penularan COVID-19. Harapan kita semua, tingkat penularan semakin melandai, semua yang sakit akan sembuh, angka kematian semakin menurun, ekonomi bertambah pulih dan terus bertumbuh, serta kehidupan Indonesia mencapai kestabilan. Tema perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Tema ini sejalan dengan tema tahunan GPIB
2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Artinya, sebagai warga negara, kita diajak bergandengan tangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun, memajukan serta memulihkan bangsa dan negara. Terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 bersama dampaknya. Mari kita berjalan bersama menuju Indonesia yang semakin tangguh dan bertumbuh, sehingga seluruh umat dan masyarakat dapat menikmati masa depan yang sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita memperingati 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita. Dan sebagai orang percaya kita hampiri hadirat Tuhan dalam ungkapan syukur kita melalui ibadah syukur HUT 76 tahun bangsa dan negara kita. Kita tabiskan ibadah syukur ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara, dengarkanlah nats pembimbing dalam ibadah ini. Berdasarkan Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan menyatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus
Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertai dan menyertaimu juga. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Engkau menghalau para penjajah melalui perjuangan dan pengorbanan nenek moyang kami dalam semangat persatuan. Harkat dan martabat kami sebagai bangsa yang terjajah diangkat dan dipulihkan. Kini kami menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya Allah Tritunggal, dalam kemerdekaan di usia ke-76 tahun ini, kami dijajah kembali. Penjajah kali ini bukan berasal dari bangsa lain, tetapi pandemi COVID-19 yang memberi dampak luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Banyak warga masyarakat yang terpapar dan meninggal dunia. Tangis dan air mata kesedihan, ketakutan dalam penderitaan menggema. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah sedang berjuang dan bekerja keras untuk menghentikan penularan. Para tenaga kesehatan sedang berusaha keras untuk menyembuhkan yang sakit dan mengurangi angka kematian. Namun, betapa mirisnya hati ketika mendengar dan melihat betapa banyaknya berita bohong disebarkan untuk menyesatkan warga masyarakat. Akibatnya, masih banyak yang enggan menerapkan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin. Para penyebar berita bohong terus berusaha mengganggu fokus pemerintah bersama seluruh elemen bangsa, termasuk gereja, dalam usaha memutus mata rantai penularan. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala kesalahan, kelalaian, keteledoran, bahkan kejahatan hati kami. Semuanya itu telah mendatangkan penderitaan bagi kami dan sesama. Ya Allah Tritunggal, nyatakan kuasa-Mu dan bebaskanlah kami dari jajahan pandemik COVID-19 ini. Berikanlah pengertian dan kemauan yang kuat di dalam diri kami untuk patuh dan taat pada aturan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan bangsa dan negara juga dunia. Kiranya di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun,
menjadi awal bagi kami semua untuk dapat merasakan kemerdekaan dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Juga sebagai penyemangat bagi kami untuk kembali bangkit, mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat berbineka tunggal ika. Inilah doa kami. Dengar dan jawablah, ya Allah. Amin. Apapun sukuku, apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus. Berbeda adatnya, juga bahasanya, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai benci merusak negeri ini? Oh, alangkah senang bila semuanya hidup rukun damai dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah syukur peringatan 76 tahun kemerdekaan bangsa kita, kita akan membaca dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan kitab Roma pasal 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, dalam segala perkara dan peristiwa yang telah kami ungkapkan kepadamu, yang menjadi beban bagi hidup kami dan bangsa kami ini, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah penyembahan dan ungkapan syukur kami, karena jaminan setia Tuhanlah sehingga kami boleh memperingati 76 tahun bangsa kami ini merdeka. Dan teristimewa kami menyatakan kemerdekaan kami sebagai orang percaya yang mutlak, sempurna dan permanen di dalam Kristus Yesus. Itulah kekuatan kami sehingga kami selalu datang kepada Tuhan. Kami yang beribadah kepadamu di ulang tahun 76 tahun kemerdekaan bangsa ini, kami akan membaca dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dalam firman yang akan kami dengarkan. Berkati rekan presbiter yang akan membacakan firman ini bagi kami, berikan kekuatan dan kemampuan, dibacakannya dengan baik, dan kami semua dapat mendengar dan menyimaknya, dan kami makin beriman kepadamu, dan hidup kami dipimpin oleh Roh Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk memberitakan firman ini menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari ini dari surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ke-11 yang menyatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bagi mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dimerdekakan untuk hidup di dalam roh. Itu tema kita pada ibadah syukur HUT 76 tahun kemerdekaan bangsa kita. Dimerdekakan untuk hidup di dalam roh. Itu yang harus kita pikirkan, karena roh itu hidup. Roh itu gerakan maju, mendorong, menyemangati untuk melakukan atau berbuat sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kehendak Allah atau perintah Allah itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setiap kali kita memperingati kemerdekaan, kita dengarkan gemah merdeka, merdeka, dan merdeka. Pertanyaannya, apakah benar-benar semua orang yang meneriakan kemerdekaan itu merasakan kebebasan lahir batin,
dalam hidup yang dijalani. Kebebasan lahir batin. Sehingga benar-benar orang yang mengatakan merdeka dalam hidupnya itu merasakan kelegaan yang luar biasa dan sempurna. Tanpa beban apapun juga yang menekan di dalam hidup setiap orang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita adalah orang percaya, dalam bacaan kita Rasul Paulus mengatakan, sekarang kita tidak lagi berada di dalam penghukuman. Tidak lagi berada di dalam penghukuman itu. Kenapa dikatakan kita tidak lagi berada di dalam penghukuman? Atau mau dikatakan kepada kita semua bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, atau tepatnya dikatakan dimerdekakan. Bukan upaya kita kalau dimerdekakan. Ya kan? Bukan perjuangan dan usaha kita untuk membebaskan diri. Dimerdekakan dari belenggu dosa dan kecemaran. Itu yang saya maksudkan. Tetapi dimerdekakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan dibebaskan itu, pembenaran dan pembebasan itu, dimerdekakan itu, tepatnya saya katakan dilakukan oleh Allah sendiri di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dimerdekakan dulu, dibebaskan dulu. Jadi semata-mata Bapak Ibu dan saudara-saudara, tindakan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang dikhususkan, spesial. Pakai kata spesial saya gunakan. Pembebasan spesial yang dilakukan dan diperbuat oleh Allah semata-mata Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya manusia itu tidak lagi di dalam belenggu dosanya dan tidak diperhadapkan kepadanya apa yang disebut dengan maut, atau maut tidak dapat berkuasa atas hidup orang yang percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, membawa diri kepada Allah, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan itu, orang itu akan memperoleh pembenaran di dalam hidup. Dan satu-satunya pembebas yang kita imani itu, pembebas satu-satunya dalam keyakinan kita itu adalah Allah sendiri di dalam Kristus Yesus, yang satu-satunya mengorbankan dirinya. Dia tidak butuh orang lain. Kan begitu Bapak Ibu. Kalau perjuangan kemerdekaan kita dikatakan perjuangan bersama, pengorbanan bersama para pahlawan bangsa. Jadi banyak yang jadi pahlawan. Karena itu kita selalu menyaksikan ada pemberian gelar sebagai pahlawan. Pejuang kemerdekaan, pahlawan revolusi, dan pahlawan-pahlawan lainnya dalam bidang kerja masing-masing sesuai dengan kapasitas. Tetapi dalam iman Kristen kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam pemahaman kita, pembebasan untuk semua orang, bukan banyak orang yang membebaskan, tapi satu-satunya yang membebaskan semua umat manusia. Beda kan? Hanya Yesus, sang penyerahan diri, yang menyerahkan diri, sang pengorbanan diri itu. Sang pengorban diri yang menyerahkan dirinya secara utuh. Tujuannya supaya kita layak dan berkenan kembali. Itu dasar utama pembebasan. Layak dulu diterima oleh Allah dan mengalami kelepasan dalam hidupnya. Dan satu-satunya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mengorbankan diri itu adalah Yesus. Nah,
Untuk hidup benar itu, nah ini jadi hidup benar, dimerdekakan jadi hidupnya benar. Untuk hidup benar itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang menanggalkan apa yang dinamakan kedagingan. Keinginan-keinginan yang dominan dalam diri manusia. Menurut kemauannya, menurut manusiawinya, itulah yang disebut dengan kedagingan. Yang cenderung dan selalu bertentangan dengan maksud dan kehendak daripada Tuhan. Itu kedagingan. Bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang tidak sesuai dengan roh Allah dalam bacaan kita. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 ini. Tidak sesuai, tidak menurut kehendak daripada Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memahami ada beberapa pokok penting sebagai pesan bagi kita semua dalam rangkaian pembebasan kita dari belenggu dosa dan bangsa kita yang merdeka dan mensyukuri kemerdekaannya sudah selama 76 tahun. Tidak mudah lagi. Artinya ini bangsa sudah melewati proses kemerdekaannya. Yang menurut saya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau sudah tua seperti ini, umur 76 tahun sudah tua, berarti bangsa ini sudah mapan. Orang-orangnya itu sudah mapan. Sudah memiliki kemandirian. Kalau kekristenan bicara kemandirian rohaninya mapan. Tidak dapat diragukan lagi kapabilitasnya. Kualitas hidup beriman tidak dapat diragukan. Dan kalau begitu, di usia yang seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang sudah mengabdikan diri. Ya kan? Sudah mengaktualisasikan dirinya sebagai yang percaya. Yang percaya itu menurut saya, dengan imannya, dengan perbuatan-perbuatan yang nyata dalam hidup, bermasyarakat, bergereja. Kalau itu kita bisa lakukan, maka Indonesia ini jadi maju. Tidak akan terpuruk. Dan kalau kehidupan kekristenan kita nyatakan seperti itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu, kita makin kuat. Orang itu begitu kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tidak akan pernah diperhadapkan pada kebimbangan, pada guncangan. Tidak akan pernah diperhadapkan pada kekhawatiran-kekhawatiran dalam segala hal yang terjadi. Karena dia tahu segala perkara, setiap masalah yang dihadapi, dia datang kepada Tuhan. Itu Kristen yang benar. Artinya sudah dewasa iman, karena usianya sudah tua. Bukan masih muda atau anak kecil lagi. Artinya, orang-orang percaya memahami betul pembebasan yang dilakukan oleh Allah itu mutlak dipertahankan. Kan begitu Bapak Ibu? Mutlak dipertahankan dan tidak mau kemerdekaannya, pembebasan yang daripada Allah itu menjadi hilang dalam hidupnya. Atau kabur. Wah, dikaburkan. Jadi kabur. Begitu juga kemerdekaan kita ini. Tentunya kita tidak mau kemerdekaan yang kita peroleh, bangsa kita memilikinya peroleh pada saat ini. Kita tidak mau dicemari. Nah, kata dicemari ini Bapak Ibu. Siapa yang mencemari? Diri kita sendiri kan. Anak bangsa sendiri. Orang yang tidak memiliki jiwa nasionalismenya yang kuat, gampang dia mencemari, menciderai perjuangan para pahlawan itu. Kalau perbuatan-perbuatan iman dan kasih kita tidak bagus, tidak baik, saya katakan, kita menciderai pengorbanan Yesus itu. Kita menciderai apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup. Kita harus sadar.
bahwa kita tengah berada dalam situasi yang menciderai itu. Kalau Indonesia terguncang seperti ini, itu memperlihatkan ketidakmapanan banyak orang dan ketidakdewasaan dalam hidup berbangsa dan tidak siap dipimpin oleh orang lain. Ya, sehingga dalam pengantar tata ibadah kan sudah dibacakan, Bapak Ibu. Orang-orang yang senantiasa mengganggu stabilitas pemerintahan, stabilitas hidup bersama, yang meneror orang lain, yang berusaha untuk menciptakan kekacauan dengan berbagai hal. Dalam hidup iman percaya kita juga begitu, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang terjadi yang harus menjadi koreksi dan rekoreksi kembali. Apakah kita benar-benar mensyukuri kemerdekaan? Kan? Apakah kita benar-benar bangga dengan kemerdekaan itu dan kita tidak mau kembali lagi pada apa yang dikatakan kedagingan atau kebodohan atau tidak bertumbuh dan lain sebagainya. Kita sudah 76 tahun rata-rata dikatakan begitu. Sudah dewasa dan sudah mapan. Mau dikatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang yang seperti itu tidak dapat diragukan imannya. Tidak dapat diragukan perbuatan-perbuatannya selalu baik. Dan dikenal orang dengan kebaikan orang itu. Nah kalau ini kita lakukan, Indonesia memiliki orang-orang yang potensial berbuat baik. Harga mati memang NKRI dalam ucapan. Aktualisasinya bagaimana? Ya, kita lakukan apa? Nah pertanyaannya, bagaimana kita dapat melakukan itu? Satu password. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Titik. Kan begitu Bapak Ibu. Kehidupan kita, semua orang sebenarnya kita harus minta hidup anak bangsa ini dipimpin oleh Roh Tuhan. Harus pakai Tuhan di belakang supaya orang ngerti. Kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan dan anak bangsa ini dipimpin oleh Roh Tuhan, maka jalan hidupnya terarah menurut maksud Tuhan. Anak, yang dilakukan dan diperbuat orang itu Bapak Ibu dan saudara-saudara menurut Galatia pasal 5. Buah-buah roh. Wah. Dan kalau itu kita perlakukan dalam gereja, kita lakukan juga di tengah-tengah bangsa ini, apa yang terjadi? Damai Indonesia. Kan begitu Bapak Ibu. Damai sejahtera untuk kita semua. Tuhan senang kalau ada kedamaian di antara satu dengan yang lainnya. Kalau orang membawa damai, maka penerimaan orang, disukai orang, dan itu akan terjadi perjumpaan. Ada ikatan yang kuat, dan dengan kuat itu, persekutuan itu kita menjadi kuat. Persekutuan itu memperlihatkan kesatuan dan kebersamaan. Dan dalam kesatuan dan kebersamaan itu mari kita pikirkan, bangsa ini kita harus tolong. Kita harus menjadi bagian yang terlibat menolong bangsa ini kembali pada maksud pemerdekaannya. Bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang tangguh, dimulai dari hidup kita yang beriman dan dimulai dengan kontribusi kita yang nyata melakukan banyak hal. Hanya ketika kita kembali dipimpin oleh Roh Tuhan, maka kita akan dapat menghasilkan buah-buah yang baik dalam gereja dan bagi bangsa ini. Tuhan memberkati kita semua. Dirgahayu 76 tahun bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin.
Kristus sendiri jalanmu dan kemenangan bagimu. Jangan gentar, percayalah, Kristus mengasihi umatnya. Imanilah dengan teguh, Kristus segala bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan nanti kita mengakhirinya dengan doa Bapa kami, dan jemaat yang di rumah dapat juga berdoa bersama-sama dengan keluarga dengan doa Bapa kami tersebut. Dan di bagian akhir dari doa Bapa kami, doksologi Gita Bakti 389 bagian B. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, siapakah yang tidak akan mengucap syukur dan bersukacita saat mengalami pembebasan, teristimewa pembebasan yang menyeluruh dan utuh, yang sempurna, seperti yang Tuhan nyatakan bagi kami umat manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus penebus dan Tuhan Juru Selamat kami. Sesungguhnya ya Tuhan dan Allah kami, lewat pembenaran dan pembebasan yang dilakukan oleh Yesus, kami memiliki harapan hari esok, bahkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kami percaya ya Tuhan dan Allah kami, bahwa rencana Tuhan itu tetap berlaku dalam hidup kami, dan memang Engkau tetapkan bagi kami manusia. Kami membawa diri kami kepadamu. Biarlah kami tetap di dalam jalur penyelamatan yang daripada Tuhan itu, dan kami tidak menanggalkan dan kami tidak melepaskannya. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, yang boleh bersukacita mengambil bagian dalam peringatan 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami. Dan kami boleh beribadah. Biarlah ya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Engkau nyatakan kuasa melingkupi mereka yang dari Tuhan. Kasih karunia dan berkat Tuhan pun mereka mengalaminya. Kami datang membawa dan kami menyerahkan setiap kekasih-kasih Tuhan yang pada saat ini masih merasakan terbelenggu dalam kehidupan mereka dengan beban-beban yang berat, yang menekan. Kuasa dalam nama Tuhan Yesus itu berlaku, mengangkat setiap beban-beban itu, teristimewa sakit penyakit yang diderita dan dialami pada saat ini. Juga ya Tuhan dan Allah kami,
karena terpapar virus COVID-19 yang begitu mengerikan dan menakutkan. Kami mohon kuasa Allah yang dapat memutuskan mata rantai yang membebani kami, yang menjajah hidup kerohanian kami. Tuhan Yesus, jamah setiap kekasih-kasih Tuhan yang sakit, yang lelah dan lemah. Angkat beban mereka. Tuhan urapi dan berkati obat-obatan, makanan dan minuman, supaya menjadi saluran berkat yang dapat memberikan pemulihan. Tiap kekasih-kasih Tuhan yang dirawat di rumah sakit pada saat ini, dan tentunya mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali Tuhan yang dapat bertindak dan melakukan perbuatan-perbuatan pengasihan yang nyata. Biarlah pengasihan-Mu dan kasih karunia Tuhan itu terjadi atas mereka. Dan Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengasihi dan Engkau sanggup menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap upaya yang dilakukan, baik melalui medis, obat-obatan, makanan dan minuman. Biarlah semuanya itu menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang terpapar pada saat ini, yang menjalani isolasi di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah, bahkan yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Biarlah ya Tuhan dan Allah kami, di tengah-tengah kegentaran mereka Engkau ubahkan menjadi sukacita, dan mereka dapat melewati hari-hari yang menegangkan, karena tubuh jasmani mereka dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk setiap keluarga yang mengalami duka cita. Tapi walaupun duka cita dan kematian mereka hadapi, mereka lalui karena kekasih-kasih mereka Tuhan panggil, tetapi kami tidak dapat dipisahkan dengan kasih Tuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk damai sejahtera mereka. Kami berdoa dan memohonkan sukacita dalam pekerjaan Roh Tuhan yang kudus. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap orang-orang tua yang lanjut usia, setiap bapak ibu, anak-anak, cucu, setiap harapan dari kaum keluarga, jemaat milik Tuhan, jemaat Ebenezer Surabaya dan gereja Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan dan Allah kami, agar Tuhan memberkati penata layanan dalam gereja ini. Biarlah kami tetap dapat dimampukan untuk mengupayakan menemukan terobosan baru untuk melaksanakan pelayanan di masa pandemi ini. Kami bermaksud tidak akan menyerah dan tidak akan kalah apapun tantangan yang kami hadapi, karena gereja ini adalah milik Tuhan dan kami mengandalkan kuasa Tuhan. Berkati pengerja di ladang Tuhan ini. Berikan perlindungan, pimpinan Roh Tuhan yang kudus, sukacita dan damai sejahtera, supaya kami membawa pesan damai sejahtera bagi umat-Mu, bagi masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami, untuk kerinduan kami menyelenggarakan ibadah-ibadah tatap muka terbatas. Biarlah semuanya itu dapat terwujud. Kami berdoa Tuhan agar kami dimampukan menjadi warga gereja dan sekaligus juga menjadi warga masyarakat, supaya kami dapat mengaktualisasikan panggilan untuk menyatakan kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tetapkan untuk kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan dan Allah kami, untuk pandemi yang kami hadapi ini, berikan kekuatan, kemampuan kepada pemerintah kami. Lingkupi dan lindungi, dan biarlah ya Tuhan dan Allah kami, setiap orang yang senantiasa menentang kebijakan pemerintah benar-benar bertobat dan meninggalkan sikap, sifat, perilaku, tata cara hidup yang senantiasa membuat
kericuhan dalam hidup berbangsa dan bernegara kami. Tapi satu hal yang kami mohon, berikan ketenangan, damai sejahtera dan keyakinan pada pemerintah kami, Bapak Presiden, untuk melanjutkan program pembangunan Indonesia supaya benar-benar terwujud menjadi nyata, Indonesia maju dan Indonesia jadi kuat. Itu kalau kami digerakkan oleh Tuhan, terlibat bersama mendukung pemerintah membangun bangsa ini. Itulah wujud syukur kami di 76 tahun peringatan kemerdekaan ini. Kami harus benar-benar berkontribusi dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, agar Tuhan memberkati gerejamu, murnikan panggilan dan pengutusan gerejamu, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat secara khusus, dengan pergumulan-pergumulan dan persiapan-persiapan pelaksanaan persidangan Sinode 21 GPIB, yang rencananya kami akan laksanakan di Surabaya. Kami berdoa dalam perkenaan Tuhan, dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan, dengan situasi dan suasana yang aman dan nyaman oleh kuasa Tuhan yang menyertai. Berkati kami semua dalam ibadah ini, semua yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah syukur 76 tahun bangsa kami. Berkati tenaga multimedia, sound operator, pemain organ, pemandu pujian, rekan-rekan presbiter bersama hamba-Mu ini. Semua ini kami lakukan karena kami selalu beriman kepada Tuhan, dan kami harus memuji dan memuliakan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan dan Allah kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Tetapi syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur pada Tuhan dan kerelaan membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kekuatan bangsa. Betapa kita tidak bersyukur, bertandang langit kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padam.
Jemaat silakan berdiri untuk menyerahkan syukur dan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur kami atas karya kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kami, negara dan bangsa kami dari dulu, sekarang, dan di zaman yang akan datang. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur dan penyerahan hidup kami melalui persembahan sukarela ini. Urapi dan kuduskanlah ya Allah, agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami anak-anak-Mu di negara tercinta Indonesia, agar terus berkarya dengan kreatif di tengah kesulitan dalam mengelola sumber daya alam dan manusia, demi keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa kami agar menjadi kuat dan unggul, berani berperilaku tulus dan jujur di jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, yang tulus, jujur, adil, dan benar, penuh semangat, aktif, dan kreatif, serta menjadi jemaat yang visioner dalam mengisi kemerdekaan bangsa ini. Bertindaklah di dalam jalur kebenaran Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, menuju Indonesia yang tangguh kuat, Indonesia yang tumbuh di tengah-tengah dunia ini. Indonesia, negeri tercinta. Bait pertama dan baitnya yang kelima. Indonesia, negeri tercinta, sungguh kaya alamnya. Indonesia, negeri tercinta, anugerah Tuhan, oh indahnya. Mari kita terus berkarya agar rakyat bahagia. Tuhan selalu beserta kita dan Indonesia percayalah. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.